Bab 1225. Mobil yang disebutkan Fu Wei adalah kendaraan off-road hitam yang dikendarai Bu Cheng. Baidu, lebih bagus. Baru saja di jalan raya dengan volume lalu lintas tinggi, mobil Bu Cheng sama sekali tidak mencolok mengikuti mereka, tetapi saat ini Xing Zong melaju langsung ke jalan yang sangat jauh, tetapi Bu Cheng masih mengikuti, yang secara alami menyebabkannya perhatian Fu Wei. Yang paling penting adalah saat ini, di seluruh jalan kecil, hanya ada 2 mobil di depan dan 1 di belakang, jadi sulit bagi mobil untuk tidak mengganggu. Setelah Bu Cheng memperhatikan kondisi jalan saat ini, jantungnya tiba-tiba terhempas, dan lapisan keringat dingin keluar dari kepalanya. Dia tahu bahwa dalam kasus ini, tidak ada teknologi pelacakan yang hebat yang akan membantu, bagaimanapun juga, seluruh jalan. Untuk 2 mobil mereka, jika Xing Zong dan Fu Wei berhenti, dia tidak akan pergi, dia juga tidak akan berhenti, sangat mudah untuk mengekspos. Pada akhirnya, dia benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi. Pada saat dia khawatir, mobil Xing Zong dan Fu Wei tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Baik Xing Zong maupun Fu Wei tidak turun dari mobil, tetapi suaranya sunyi. Berhenti di pinggir jalan. Rumput. Ambisi dan hasrat Rao tidak bisa membantu tetapi bersumpah dengan dingin, mengetahui bahwa mereka berdua sengaja mengujinya, dia secara khusus mengurangi kecepatan dengan beberapa poin, tetapi jarak ratusan meter masih dalam sekejap mata. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk tidak mengekspos dirinya sendiri ketika melewati mobil Xing Zong dan Fu Wei. Dia langsung melaju, menatap dingin ke kaca spion, menatap Xing Zong dan Fu Wei. Mobil tempat Xing Zong dan Fu Wei menginap berhenti dengan tenang di pinggir jalan dan tidak bergerak, dan jarak antara Bu Cheng dan mereka secara bertahap melebar. Sial, keduanya tidak akan mati. Bu Cheng mengutuk dingin dengan wajah tenang, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit panik, khawatir Xing Zong dan Fu Wei benar-benar tidak bisa memikirkannya, dan langsung mendesak Heart Eater untuk mati di dalam mobil, dan masalahnya akan menjadi besar. Namun, begitu dia menyelesaikan kutukannya, dia melihat mobil di belakangnya tiba-tiba menoleh dan melaju dengan kecepatan tinggi ke arah yang baru saja mereka datang. Saat jarak semakin jauh dan semakin jauh, Xing Zong dan Fu Wei di kaca spion tubuh mobil tiba-tiba menjadi lebih kecil. Baidu, lebih bagus. Ekspresi wajah Bu Cheng berubah tiba-tiba saat melihat ini, dan dia cukup kaget dengan kelicikan Xing Zong dan Fu Wei. Jika dia segera berbalik untuk menyusul, maka dia akan langsung mengekspos dirinya. Tetapi jika dia tidak mengejar, dia hanya bisa melihat Xing Zong dan Fu Wei melarikan diri di depannya. Dan seperti yang dia katakan tadi, begitu Xing Zong dan Fu Wei melarikan diri ke kota dan desa terdekat, mereka hanya mencari jarum di tumpukan jerami, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk menemukan mereka lagi. Memikirkan hal ini, Bu Cheng mengertakkan gigi, lalu segera menginjak rem, bersiap, berbalik, dan berbalik sekaligus, dan dengan cepat mengejar Xing Zong dan Fu Wei di depan. Setelah dia menangkapnya lengah, Xing Zong dan Fu Wei juga segera melihatnya, dan kecepatan mobil tiba-tiba bertambah cepat, seolah-olah mereka ingin sekali menyingkirkannya. Melihat bahwa dia telah diekspos, tidak perlu takut dengan komitmen langkah demi langkah, dia menginjak pedal gas sampai akhir, dan buru-buru mengejar mobil Xing Zong dan Fu Wei. Saudaraku, anak ini benar-benar datang untuk kita. Fu Wei memandangi badan mobil dengan putus asa mengejar di kaca spion, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat bermartabat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tapi saya pikir hanya ada 1 orang di dalam mobil. Haruskah kita menghentikan mobil dan membunuhnya? Lagi pula, lewat sini. Tak seorang pun. Wajah Xing Zong tampak dingin dan tampak berat, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan dingin, tidak, ini terlalu berisiko. Mungkin dia memiliki penolong dalam perjalanan, jika kita berhenti, kita akan masuk ke dalamnya. Perangkap. Kalau begitu,
Jika kita tidak melakukan apapun padanya, kita hanya bisa menemukan cara untuk menyingkirkannya secepat mungkin. Fu Wei memiringkan kepalanya dan melihat ke kaca spion, mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Aku baru saja menyadarinya dalam perjalanan ke sini. Langsung saja ke pertigaan di depan. Ini kota kecil. Begitu kita sampai di kota kecil, kita bisa dengan mudah menyingkirkannya. Xing Zong juga melirik ke kaca spion, dan berkata dengan serius. Saat dia berbicara, sebuah kendaraan off-road berwarna sampahnya tiba-tiba berbelok di jalan di sebelahnya, dan menempel di bagian belakang mobil Bucheng. Bai Rentu lah yang mengemudi. Bucheng menghela nafas lega ketika melihat pembantaian ratusan orang tersebut. Sambil menginjak pedal gas, dia memanggil Lin Yu dan berkata dengan cemas, "Tuan, ini tidak baik. Keduanya telah menemukanku. Kamu harus cepat. Waktu sudah berakhir." Lin Yu di ujung telepon tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Bucheng, dan berkata dengan cemas, "Oke, Kakak Bu, kami mempercepat. Ingat, Anda dan Kakak Niu tidak boleh mengikuti terlalu dekat. Beri mereka cukup harapan untuk melarikan diri." Mendengar kata-kata Lin Yu, dia sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Lin Yu hanya untuk memberi Xing Zong dan Fu Wei harapan untuk melarikan diri. Mereka berdua tidak akan mendesak pemakan jantung di tubuh mereka. Namun, ini juga menimbulkan masalah besar bagi Bucheng dan ratusan orang. Jika Xing Zong dan Fu Wei diberi cukup harapan untuk melarikan diri, sangat mungkin kedua orang ini akan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bucheng menjawab dengan suara yang dalam, "Begitu, Tuan, ayo lakukan yang terbaik, lebih baik kamu mempercepatnya." Setelah menutup telepon, Lin Yu menyaksikan informasi lokasi real-time yang dibagikan dengan Bucheng di layar ponselnya, sambil dengan penuh semangat mendesak Bailey untuk mempercepat. Untungnya, setelah puluhan menit berpacu, mereka meninggalkan Bucheng dan Bai Rentu. Tidak jauh. Bailey melirik layar di tangan Lin Yu, mengerutkan kening ketika dia melihat posisi terakhir Bucheng, dan kemudian tanpa sepatah kata pun, dia membanting setir dan langsung bergabung ke jalan samping. "Hei, mau kemana?" Lin Yu melihat Bailey tiba-tiba mengubah rutenya, dan semakin jauh dari tangga, dia cemas, "Kamu telah berbelok di persimpangan yang salah, kamu harus belok kiri di persimpangan berikutnya." Bianai terlihat kedinginan, dan masih meningkatkan throttle dengan kecepatan ekstrim, dan berkata dengan suara yang dalam, "Dari rute yang mereka lalui, dapat disimpulkan bahwa kedua orang itu melarikan diri ke arah Happy Town. Kami melewati jalan ini dan bergerak maju." Beberapa. Alis Lin Yu sedikit mengernyit, dan dia sedikit skeptis, tetapi masih memilih untuk mempercayai Bailey tanpa banyak bicara. Setelah Bailey berbelok ke kiri dan kanan untuk beberapa persimpangan, mobil berbelok tajam dan melemparkannya langsung ke jalan besar. Pada saat ini, Lin Yu melirik ponselnya dan terkejut menemukan bahwa mobil Bucheng telah jatuh ke mobil mereka. Setelah mobil, dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi Bailey untuk sementara waktu, berpikir pada dirinya sendiri bahwa terlalu bijaksana untuk memanggil Bailey. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dan kemudian dia sangat gembira. Sekilas, dia melihat mobil yang dikemudikan oleh Xing Zong dan Fu Wei. Dia buru-buru menunjuk ke depan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Mereka di sana."